Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju tak hanya mengisi 2 posisi menteri yang kosong akibat terseret kasus korupsi, sejumlah posisi menteri juga berubah. Ya, kita akan mendiskusikan pemirsa mengenai sosok baru di kabinet ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Kita sekarang ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, dalam rotasi kabinet dan juga reshuffle kabinet ini ada kejutan lah kita menyebutnya demikian. Misalnya saja ada nama Budi Gunadi Sadikin yang backgroundnya ini adalah seorang direktur sebuah perusahaan BUMN, sebelumnya juga merupakan bankir, ternyata menempati posisi sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian juga nama Menteri Agama yang awalnya bukan nama itu yang disebut, tetapi nama itu ternyata yang keluar dan juga kembali lagi ini ke NU. Gimana Mas Hanta? Ya, saya membacanya begini. Reshuffle ini sepertinya bukan hanya sekedar untuk mengisi 2 pos yang kosong, yaitu menteri yang tersandung kasus hukum. Tapi ada 2 hal yang saya tangkap adalah ini mungkin upaya Presiden untuk melakukan langkah taktis ya, strategis untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan tentunya juga catatan kinerja. Saya mencatatnya ada 4 posisi menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan karena dampak ekonomi, pemulihan ekonomi, tidak hanya kesehatan. Yang ketiga Menteri Pariwisata tadi, yang satu lagi Menteri mungkin tambahan terkait dengan kecocokan dan sebagainya adalah Menteri Agama. Nah, yang kedua, catatan saya adalah soal stabilitas politik yang juga diperhatikan oleh Presiden. Saya melihat tidak ada upaya pengurangan jatah pos menteri bagi partai politik. Jadi yang tadinya kasus hukum ada kader PD Perjuangan dan Gerindra itu diganti oleh kader yang sama dan posnya PDIP tetap. Kemudian yang di Gerindra itu yang berbeda dan Menteri Pariwisata yang digeser kepada Pak Sandiaga Uno yang sebelumnya KKP. Yang ini yang mungkin menjadi catatan. Dan PKB yang tadinya ada Menteri Perdagangan sekarang berkurang kesannya. Menurut saya tidak. Mungkin bisa dibaca adalah Menteri Agama. Saya ingin menjawab pertanyaan itu adalah tidak sekedar perwakilan NU. Pak Jokowi kembali mengembalikan tradisi yang sudah lama bahwa Menteri Pendidikan belum ya. Menteri Pendidikan biasanya itu ranahnya jatahnya Muhammadiyah. Menteri Agama adalah NU. Yang itu tidak dilakukan dan sekarang kembali ke NU. Nah, saya Pak Yakut yang saya baca bukan sekedar representasi dari NU, tapi juga bisa jadi ada representasi dari PKB. Kalau di tracking, beliau pernah jadi anggota DPR RI, orang tuanya, ayah beliau adalah pendiri PKB, dan seterusnya. Bisa jadi ini adalah pengganti dari jatah PKB. Nah, kejutan yang lain tadi ya, saya ingin memberi catatan pertanyaan saya yang menarik tadi. Satu, awal reshuffle ini kan sebenarnya kebutuhan sejak bulan Juni. Tetapi kemudian karena ada kasus hukum, ada persoalan citra publik yang harus dijawab oleh Pak Jokowi. Dijawab dengan figur-figur yang memiliki citra publik yang relatif kuat, yaitu Ibu Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno. Itu menguntungkan Jokowi, Pak Jokowi di pemerintahan untuk memperbaiki persepsi citra publiknya, juga menguntungkan partai, yaitu Gerindra dan PD Perjuangan yang tadi sedang terjerat kasus hukum. Menterinya diganti oleh figur yang memiliki citra relatif positif, yaitu Ibu Risma dan Pak Sandiaga Uno. Tentu secara integritas, secara kompetensi 2 figur ini mungkin punya modalitas yang cukup kuat. Yang kedua, saya ingin membaca kejutan ini ya, sebelum ke nama yang lain tadi. 2 nama ini menarik. Saya melihat Bu Risma tidak sebentar lagi akan selesai di Wali Kota Solo, kemudian Sandiaga Uno kemudian kalah sebagai cawapres. Butuh panggung politik strategis. Nah, bisa jadi menteri ini juga menjadi eskalator politik bagi Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno kalau masih ada motif atau niat untuk bertarung di Pilkada DKI, menyiapkan petanding atau petarung yang relatif kuat untuk Anies Baswedan sebagai petahana. Saya agak keluar sedikit, jadi melihat lebih jauh dari konstelasi politiknya. Nah, jadi saya kira menteri ini saya ingin katakan Pak Sandiaga Uno juga catatan saya satu lagi adalah melengkapi. Saya sedang cari-cari ada tidak negara lain selain kita mantan capres dan cawapresnya masuk kabinet setelah kalah di Pilpres. Tadinya Pak Prabowo, sekarang dilengkapi Pak Sandiaga Uno yang mantan cawapres, sekarang bergabung, lengkaplah semuanya. Jadi kejutan-kejutan ini 3 figur yang non partai, Pak Lutfi pernah menjadi Menteri Perdagangan, saya kira juga masuk. Kemudian Menteri Pak Wahyu Tenggono, Menteri KKP dari non partai, profesional non partai, dan juga tadi Budi Gunadi dari orang-orang dekat Presiden. Kalau saya baca, satu memang mereka profesional, kita harus akui, tetapi orang-orang yang memiliki tanda kutip berkeringat dalam memenangkan Presiden. Keberpihakan paling tidak. Kita lihat Pak Muhammad Lutfi, Wahyu Tenggono,
juga di tim sangat inti dalam pemenangan Pak Jokowi. Kemudian Pak Budi Gunadi juga sudah menjadi Wakil Menteri BUMN. Saya kira adalah mungkin posisinya ada kejutan, tapi secara figur adalah orang-orang presiden, lingkar utama presiden. Ditambah preferensi dari partai politik. Kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kita sekarang berbicara soal spesifik per nama, Mas, plus minus dari pemilihan nama-nama menteri ini. Kita sebut kalau Tri Risma hari ini menduduki sebagai Menteri Sosial. Kita ingat ketika menjadi wali kota, Tri Risma terkenal dengan orang yang sangat menggebu-gebu, bahkan bisa meluapkan kemarahan di depan masyarakat. Anda melihatnya seperti apa plus minus dari sederet nama menteri ini? Ya, tadi saya sempat mengatakan kelebihan dari dua figur tadi ya, figur publik secara publik. Tapi memang ada catatan Bu Risma harus bertransformasi dari jadi wali kota yang memimpin sebuah kota, meskipun kota besar, tetapi sekarang dalam skala nasional, tetapi sektoral di bidang sosial. Apalagi sekarang ada ujung tombak untuk menyelesaikan persoalan dampak COVID-19. Ini juga menjadi tantangan. Dan penyelesaian ini butuh kerja taktis. Jadi secara tentu saya tidak masuk karakter orang, kita tidak harus mulai menggeser menjadi politik kinerja, tidak lagi publik dalam tanda petik ya, citra publik yang dikedepankan, yang dibutuhkan adalah kinerja di pemerintahan. Tidak hanya Bu Risma, tapi juga Pak Sandiaga Uno dan sebagainya, termasuk tadi tensi secara emosional dan sebagainya tentu menjadi catatan. Tetapi kita belum tahu ya pilkada DKI ini apakah tetap 2024 atau ada normalisasi jadwal pilkada menjadi 2022. Nah, kalau menjadi 2022 saya membaca Bu Risma dan Mas Sandiaga Uno ini bisa menjadi eskalator politik. Meskipun dulu ada Bu Kofifa Indar Parawansa yang juga Menteri Sosial kemudian maju dalam Pilgub Jawa Timur. Nah, bisa jadi itu akan terulang seperti apa. Memang dari nama ini, Mas Andro, dari beberapa nama selain Menteri Kesehatan, mereka punya basic yang relatif kuat. Misalnya Pak Sandiaga Uno ya, Mas Sandi ini secara kreativitas, inovasi, dia lebih cocok. Ya, bahkan saya harus mengatakan lebih cocok menjadi Menteri Ekonomi Kreatif daripada Wapres. Bahkan kan kalau kita perhatikan beliau sangat inovatif. Ya udah cocok lah kira-kira begitu dan posisi sekarang. Dan dari posisi ini saya kira memang ada catatan di Menteri Kesehatan. Mungkin saya harus dicek lagi ya, apakah betul ini adalah Menteri Kesehatan pertama yang bukan background-nya, latar belakang bukan dokter. Dan Pak Jokowi pernah mencoba juga di Menteri Agama. Ternyata, mohon maaf saya harus katakan kurang berhasil. Terobosan yang mengejutkan itu. Nah, jangan sampai berkurang. Karena kenapa saya mengatakan kurang berhasil ya? Ternyata Pak Jokowi sendiri yang mengoreksi dengan meresapel hari ini Menteri Agama. Yang bukan background dari biasanya NU. Yang kedua juga dulu menjabat sorotan suku dalam adalah Menteri Pendidikan yang biasanya dari Mas Nadiem itu kan lebih cocok Menteri Kreatif ketimbang Menteri Pendidikan misalnya. Nah itu yang saya kira mudah-mudahan terobosan yang bukan background kesehatan ini, meskipun kita tahu ada persoalan vaksin yang sekarang sudah mulai akan digulirkan, didistribusi dan sebagainya. Nah kita berharap percobaan-percobaan ini tidak sekedar ingin ada menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi ditunjukkan dengan kinerja yang sesuai yang tidak kemudian dikeluhkan oleh Pak Jokowi di kemudian hari. Nah, kalau yang lain tentu kayak Menteri Perdagangan, ya sudah pernah menjadi Menteri Perdagangan. Pak Sandiaga Uno sangat cocok, Menteri Perdagangan saya kira punya background sangat jelas sekali, rekam jejaknya. Kemudian Menteri Pariwisata sudah, KKP barangkali juga Pak Wahyu selain orang cukup dekat ya, tim inti dari tim pemenangan Pak Jokowi mungkin juga bisa sempat disebutkan ketika pembentukan kabinet di awal. Saya pikir secara umum kita tetap memberikan ruang, kesempatan mengapresiasi pilihan presiden ini, tetapi kita tunggu apakah seperti yang sering dikeluhkan oleh Pak Jokowi, tidak hanya sekedar dia capable, dia kompeten, dia berintegritas, tetapi juga bisa kerja cepat. Karena ini kan posisinya sedang krisis pandemi. Nah, bagaimana para menteri-menteri ini yang ada di ujung tombak betul-betul bisa merealisasikan apa yang telah digariskan oleh presiden. Baik.